Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami malam hari ini. Kami akan dengarkan nasihat firman Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh perhatikan baik-baik apa yang Tuhan sampaikan dan kami akan merenung dan juga mengoreksi diri kami lewat kebenaran yang kami dengar sehingga hidup kami boleh diberkati, boleh dipulihkan dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan, kita buka Ibrani pasal 12, ayat yang ke-15. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-15, dikatakan di sana, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Hari ini kita akan belajar tentang akar dosa yang kedua, yaitu kepahitan. Ya, kenapa dikatakan akar? Seperti saya katakan tadi, kemarin bahwa dari akar itulah muncul yang lainnya. Ya, kemarin kita bicara masalah cinta akan uang. Nah, dari kepahitan ini, saudara, akan muncul dosa-dosa selanjutnya. Kebencian, gampang tersinggung, mudah marah, pemberontakan, benih pembunuhan, mengatai orang, ya gosipin orang, fitnah orang. Nah, itu mulai dari mana? Dari kepahitan. Sampai akhirnya Alkitab katakan kalau ada akar pahit akan muncul pada ayat 15 itu kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, saudara, berbicara tentang masalah kepahitan, jujur aja, banyak orang anggap enteng. Karena mereka berpikir, kalau sakit hati kan semua orang juga pernah ngalami lah. Ya, saudara, hari ini kita akan belajar bahwa kalau kita sering sakit hati, kepahitan apalagi itu berkepanjangan, itu akan membunuh hidup kita sendiri. Ya. Hanya satu solusinya, saudara, supaya kita bisa mengalahkan kepahitan, yaitu mengampuni. Hanya satu, yaitu mengampuni. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana mengatasi akar pahit itu. Pengampunan itu yang harus bagaimana yang harus kita lakukan. Dan kita akan belajar bagian demi bagian supaya kita bisa tertata dengan baik. Nah, kita masuk yang pertama, definisi. Apa itu mengampuni? Apa itu mengampuni? Kalau saudara baca dalam Matius 6 ayat 12, itu doa Bapa kami, dikatakan di sana, ampunilah kami, sama seperti kami mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Kata mengampuni di sana itu memakai kata Yunani karisomai. Lalu pada Matius 18 ayat 27, ayat 24 sampai 27, itu berbicara tentang raja yang membebaskan ada satu orang yang masalah hutang. Nah, itu dia ngampuni. Maknanya itu membebaskan. Itu memakai kata Yunani, apolio dan epiemi. Jadi makna mengampuni itu ada 3, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah membebaskan, yang kedua menghapuskan, lalu yang ketiga adalah membuang. Jadi makna mengampuni itu ada 3. Yang pertama adalah membebaskan, yang kedua menghapuskan, lalu yang ketiga adalah membuang. Nah, yang pertama, membebaskan. Arti membebaskan adalah tidak ada sikap atau niat untuk balas. Itu namanya ngampuni. Jadi kalau kita mengampuni, katanya sudah mengampuni, ya, tapi kita masih nunggu-nunggu orang itu habis dihajar oleh dosanya. Kita nunggu-nunggu orang itu sampai kapok. Itu belum ngampuni, saudara. Ngampuni itu tidak ada istilah untuk balas, tidak ada. Ya, jadi itu betul-betul kita bebaskan itu orang. Terus yang kedua, makna mengampuni adalah menghapuskan. Berarti tidak mengingat-ingat lagi dosa orang tersebut. Ya. Saudara, bedakan teringat dengan mengingat. Ya, kalau teringat itu tidak sengaja. Mungkin kita pernah punya teman kena tipu, lalu kita teringat dulu pernah kena tipu juga. Itu lain, saudara ya. Kalau mengingat-ingat lain. Kalau mengingat-ingat itu sengaja kita korek-korek lagi kesalahan orang itu, saudara. Saudara, Tuhan mengampuni kita, betul-betul dia tidak pernah akan ingat lagi dosa kita. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau saudara baca di sana, coba kita buka sebentar. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9.
Tuhan kalau sudah mengampuni kita, Alkitab kita akan lihat di sini, kita tuh dibersihkan total. Jadi tidak ada satupun yang tersisa yang bisa diungkit-ungkit, tidak ada. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita kudus dari segala kejahatan. Jadi bersih total, kudus, saudara. Ibaratkan itu putih bersih. Jadi nggak ada lagi yang mau diungkit-ungkit, nggak ada. Nah itu namanya mengampuni, menghapuskan. Lalu makna mengampuni yang ketiga adalah membuang. Arti membuang adalah tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan buang jauh. Sejauh apa Bapak Ibu? Buka Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103 ayat 12. Ini ada lagunya ini. Dikatakan di sana, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tatkala kita minta ampun pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita, yaitu Tuhan buang jauh. Ya, Tuhan bebaskan kita dan tidak pernah diingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Itulah makna mengampuni. Coba cek dalam hati saudara, tiga-tiga ini ada enggak dalam diri saudara? Kalau belum ada, berarti kita belum mengampuni saudara. Ya, jadi makna mengampuni ada tiga. Yang pertama membebaskan, yang kedua menghapuskan, lalu yang ketiga adalah membuang. Nah sekarang kita masuk bagian yang kedua. Apa yang membuat kita sulit mengampuni? Apa yang membuat kita sulit mengampuni? Saya temukan ada tiga sebab kenapa kita sulit mengampuni. Yang pertama adalah saat kita mengampuni belum tentu menghapus memori. Saat kita mengampuni belum tentu menghapus memori. Jujur saudara ya, pada waktu kita mengampuni kesalahan orang, apakah kesalahan orang tersebut hilang dari ingatan kita? Tidak. Ya. Kita masih ingat itu. Apalagi kalau itu cukup menyakitkan, itu pasti sangat membekas di hati kita Bapak Ibu. Inilah yang menjadi kesulitan banyak anak Tuhan untuk mengampuni, karena apabila dia mengingat lagi itu, wah, naik darah tingginya, saudara. Saudara, saya mau nanya, apakah mengampuni itu sama dengan hilang ingatan? Ya, apakah mengampuni itu sama dengan hilang ingatan? Beberapa jemaat yang pernah konseling ke saya, mereka seringkali merasa tertuduh, mereka bilang begini, Pak, saya ini apakah sudah mengampuni apa belum Pak ya? Soalnya kalau saya dengar pendeta khotbah, itu kalau kita masih ingat kesalahan orang itu, maka berarti kita belum mengampuni. Ya. Saudara, saya mau beritahu, otak kita ini memang diciptakan Tuhan sebagai pengingat. Jadi kita nggak bisa melawan kodratnya. Nah, kalau kita mengampuni, saudara, itu memang masih membekas di otak kita, masih ada dalam memori kita. Tapi yang penting, apinya di hati sudah nggak ada. Itu yang penting. Rasa itu sudah nggak ada di hati kita. Memang pikiran itu masih ada. Kayak saya dulu disakiti teman saya masih ingat. Tapi waktu saya ingat itu ya biasa. Nah yang jadi masalah adalah kalau kita mengingat itu masih naik emosi kita. Berarti kita belum mengampuni. Jadi ini kesulitan pertama. Kenapa orang sulit mengampuni? Karena pada waktu kita mengampuni belum tentu menghapus memori. Yang kedua, kenapa kita sulit mengampuni? Saat kita mengampuni, tidak menjamin kita diperlakukan secara adil dari orang yang kita ampuni. Saat kita mengampuni, tidak menjamin kita diperlakukan secara adil dari orang yang kita ampuni. Ya, adil itu gini, saudara. Saya berbuat baik pada orang, lalu orang itu berbuat baik kembali pada saya, itu adil. Nah, saya mau nanya saudara, pada waktu kita ngampuni, itu kan berbuat baik, toh? Nah, terus dengan kita ngampuni itu orang, kebaikan apa dari orang itu yang kita terima sebagai balasan bahwa kita mengampuni dia? Nggak ada, saudara, nggak ada. Ya, cuek itu orang kok. Nah, ini yang membuat kita sulit mengampuni. Lain hal kalau kita ngampuni itu orang, besok dia transfer uang ratusan juta, itu gampang, saudara. Tapi buktinya mana ada? Ya. Jadi pada waktu kita ngampuni, tidak menjamin kita diperlakukan secara adil dari orang yang kita ampuni.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita sulit mengampuni? Yang ketiga adalah saat kita mengampuni, tidak menjamin adanya perubahan sikap dari orang yang kita ampuni. Alasan yang ketiga kenapa kita sulit mengampuni adalah saat kita mengampuni, tidak menjamin adanya perubahan sikap dari orang yang kita ampuni. Saya mau nanya saudara, pada waktu saudara mengampuni orang tersebut, apakah langsung bertobat orang itu? Tidak. Apakah orang itu langsung insaf lalu menangisi dosanya karena sudah menyakiti saudara? Tidak. Makin jadi iya. Yang lebih sulit lagi saudara ya, hari ini kita ngampuni, besok dia ulangi lagi itu. Wah itu susah saudara, sulit itu. Jadi waktu kita mengampuni, tidak menjamin adanya perubahan sikap dari orang yang kita ampuni. Inilah yang membuat kita sulit untuk mengampuni. Berapa banyak keluhan jemaat kalau sharing ke saya, Pak, percuma saya ngampuni, diulangi lagi itu. Nah sekarang gini saudara, kalau kita sudah lihat kendala kita mengampuni adalah pertama, memori kejadiannya nggak lepas dari otak kita. Yang kedua, kita pun tidak diperlakukan secara adil. Lalu yang ketiga, orang itu pun tidak berubah. Nah sekarang jadi pertanyaan, apa dasar saya ngampuni? Apa dasar kita mengampuni? Ada dua dasar kita mengampuni saudara. Yang pertama, mari buka Lukas pasal yang ke-6, ayat 37. Jadi kita mengampuni bukan karena supaya kita diperlakukan secara adil, orang itu berbuat baik ke kita, tidak. Kita mengampuni bukan supaya orang itu berubah, tidak. Ada dua dasar kita, kenapa kita harus mengampuni. Yang pertama, Lukas 6, ayat yang ke-37. Perhatikan saudara. Jadi biarlah kita dibekali dengan dasar firman Tuhan. Karena saya percaya hanya dasar firman Tuhanlah yang membuat kita sungguh-sungguh bisa diselamatkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan yang lain. Jadi dasar kita adalah firman Tuhan. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Terus di sana dikatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Poin pertama, kenapa kita harus mengampuni? Karena itu adalah perintah Tuhan. Sekali lagi, itu adalah perintah Tuhan. Saya mau tegaskan Bapak Ibu, mengampuni bukan saran, mengampuni bukan himbauan, mengampuni bukan ajakan, ya, dan mengampuni bukan pilihan. Mengampuni adalah perintah Tuhan. Jadi kalau dikatakan perintah, ya, suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, siap tidak siap, saudara harus lakukan itu. Itu namanya perintah. Ya. Jadi kenapa kita harus mengampuni? Karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau beritahu gini Bapak Ibu. Khotbah atau pengajaran pada malam hari ini hanya akan bisa diterima oleh mereka yang punya penyangkalan diri yang tinggi. Tanpa penyangkalan diri yang tinggi, kita sulit terima pengajaran ini, saudara. Ya. Makanya betul kata Tuhan Yesus, Lukas 9 ayat 23, barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal dirinya. Pikul salib dan ikut aku setiap hari. Kita tidak akan bisa pikul salib sebelum kita sangkal diri, saudara. Sangkal diri berarti apa? Menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Itu sangkal diri. Nah, kalau kita sadar kita milik Tuhan, maka apa kata sang pemilik? Ya, nurutlah sudah. Itu namanya sangkal diri, saudara. Ya, jadi, kenapa kita harus mengampuni? Yang pertama adalah karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, mari buka di dalam Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat yang ke-13. Mengapa kita harus mengampuni? Dikatakan di sana, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena kita sudah diampuni. Kita bikin sakiti hati Tuhan bolak-balik, kita datang, Tuhan tetap ampuni. Demikian juga Tuhan katakan, karena Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita, kita pun juga harus mengampuni dosa orang lain. Saya dikit saudara ya.
Waktu dulu bapak saya almarhum, sekitar tahun 2001 atau 2002 itu. Nah, bapak saya itu pensiun, saudara. Lalu dia buat usaha kerjasama dengan teman-temannya di Jakarta sana. Katanya ada kerjasama dengan orang Hong Kong. Nah, itu kena tipu, saudara. Itu ada hampir 1 M lebih, saudara. Tahun segitu ya lumayan. Itu gaji bapak saya, pensiunan bapak saya, tabungan sudah sekian puluh tahun itu pakai itu habis mudah. Bapak saya itu sudah stres. Terus masuk rumah sakit, saudara. Ya. Nah, kalau sudah stres begitu, ya saya pun ikut stres sebagai anak pertama, mesti ngurus orang tua. Saya berangkat ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta, terus dia bilang gini, Son, kayaknya kita udah nggak bisa lagi hidup, dia bilang begitu. Wajahnya tampak putus asa. Ini Bapak kena tipu. Ya. Bapak bingung ini, gimana caranya? Saya cuma diam aja, saudara. Terus bapak saya berusaha ngelobi, ada saudara juga, keluarga yang angkatan di sana, tapi juga sulit. Terus bapak saya bilang gini, setelah bapak pikir-pikir, Son, mungkin kita nggak usah pakai orang-orang itulah, pejabat-pejabat itu, ya polisi, kita pakai preman saja. Gitu. Nah nanti kita bagi hasil. Ya, mungkin bisa 50-50 atau 60-40. Setidaknya uang kita nggak keluar semua, nggak hilang semua. Saya cuma diam aja, saudara. Nah, terus tiba-tiba bapak saya bilang gini, nah sekarang gini, Son, ada 3 mafia di Jakarta ini, coba kau doa tanya sama Tuhan, kira-kira dari 3 ini Tuhan pilih yang mana? Coba. Saya nggak langsung jawab, saudara, karena saya tahu bapak saya lagi stres di situ. Saya bilang akhirnya, iya Pak, nanti coba doalah gitu. Tolong cepat, Son ya, tolong cepat. Habis itu sudah saya pulang ke Surabaya, saudara ya, saya bingung, saya mau ngomong apa gitu ya. Terus akhirnya saya dapat hikmat dari Tuhan, dan saya juga minta tolong tim doa juga, doa saudara ya, dan memang kita dapat. Waktu saya puasa, saya dapat pernyataan Roh Kudus, ampuni, lepaskan. Wah, itu nggak gampang, saudara. Akhirnya saya puasa ada 2 hari sebelum telepon, saudara ya. Saya minta supaya Tuhan kuatkan jantung bapak saya, karena dia lemah jantung. Nah, itu saya telepon bapak saya bilang, Pak, kita sudah doa, saya sama tim. Bapak saya seperti kayak keburu nafsu. Gimana hasilnya? Yang mana? Saya bilang, Tuhan bilang, Pak, ampuni, lepaskan. Langsung marah bapak saya, sudah keluar gaya medannya itu. Wah, pakai otakmu dikit, kau pikir itu uang sedikit itu tabungan kita gini. Wah, sudah. Kalau sudah seperti itu, saudara, saya cuma diam aja. Terus akhirnya dia banting tuh telepon. Wah. Habis itu saya doa, Tuhan tolong kuatkan jantung bapakku, jangan sampai terjadi apa-apa. Akhirnya apa, saudara? Ya, sakit lagi bapak saya. Ya. Saya lagi doa, saudara, sungguh-sungguh doa, saya tunggu jangan sampai bapak saya urusan mafia. Dan ternyata betul, saudara. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai akhirnya berapa bulan kemudian bapak saya tidak urusan dengan mafia. Saya tahulah bapak saya juga melayani Tuhan, tapi satu sisi ya bagaimana uang yang sudah puluhan tahun ditabung, diambil seenaknya oleh temannya dan kabur ke luar negeri, nggak bisa dikejar. Sakit, saudara, sakit. Nah, kenapa kami lakukan itu, saudara? Ini perintah Tuhan. Apakah uang itu kembali? Tidak. Ya. Tapi kami bersyukur, bapak saya sembuh, sehat, saya pun sehat, dan kami cuma cukup, tidak pernah kekurangan dan tidak ada hutang, saudara. Itu pemeliharaan Tuhan. Nah, kami lakukan itu hanya satu, ini perintah, sudah. Ya. Jadi makanya, saudara, kita mengampuni bukan supaya orang itu akhirnya berbuat baik kepada kita mengampuni bukan supaya orang itu bertobat dan berkelakuan akhirnya jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tidak. Kita mengampuni karena itu perintah Tuhan. Dan yang kedua, karena kita sudah diampuni. Nah, sekarang kita masuk bagian selanjutnya. Model pengampunan. Nah, saya temukan ada 3 model cara anak Tuhan mengampuni. Yang pertama, mulut memaafkan, tapi hatinya tuh ngempet, saudara. Mulutnya mengampuni, memaafkan, tapi hatinya tuh nahan. Nah, ini bom waktu. Ya. Karena ada yang seperti itu, saudara. Dia ngomong dengan halus, nggak apa-apa lah, itu kan sudah lewat, nggak apa-apa. Tapi di hatinya, lihat nanti kok ya, lihat nanti. Itu bom waktu, saudara. Mari buka dalam Kejadian pasal yang keempat, kisah Kain dan Habel. Kejadian pasal 4, ayat yang ke-5. Kejadian pasal yang keempat,
ayat yang kelima dikatakan di sana, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat yang 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya, Kain tersinggung dan sakit hati karena dia melihat persembahan adiknya itu diterima oleh Tuhan. Sejak itu dia berencana. Yang luar biasa, coba perhatikan kejadian ini saudara ya. Kain mengajak Habel itu pergi ke padang. Dari rumah ke padang, ingat dulu belum ada Gojek saudara ya, belum ada taksi. Itu jalan kaki saudara. Jadi katakanlah perlu waktu mungkin setengah jam lah, atau 20 menit lah. Bayangkan selama 20 menit mereka tuh ngobrol enak loh saudara di jalan itu. Ya. Mereka ngobrol enak. Jadi pintar sekali Kain itu nahan sakit hatinya itu, mulutnya bisa manis. Begitu sampai di tempat yang sudah direncanakan, langsung dia tikam itu adiknya. Ini model yang pertama. Mulut memaafkan, tapi hatinya itu ngempet. Ini bahaya, saudara. Model yang kedua, model pengampunan kedua yang anak Tuhan banyak lakukan, yaitu memaafkan, tapi pakai syarat. Memaafkan, tapi pakai syarat. Oke lah, kamu bisa kembali ke tim kita asal. Oke lah, aku akan mengampuni kamu jika memang saudara alasannya bagus. Banyak orang berkata, biar kapok dia Pak. Biar dia ngerti bahwa kita tuh juga ada batasan, kita punya tegas. Betul. Tapi sekali lagi katakan saudara, mari kita kembali ke firman Tuhan. Ya. Tuhan kalau mengampuni dosa kita, apakah ada syarat Bapak Ibu? Pada waktu kita bikin dosa, apakah Tuhan tunggu kita baik dulu baru dosa kita diampuni? Coba buka Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8 dikatakan di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita sudah berbuat baik. Apakah seperti itu saudara? Tidak. Tuhan Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di tengah-tengah kita sering lagi tusuk hati Tuhan, bolak-balik menyakiti Tuhan. Tuhan mati dan mengampuni dosa kita itu tanpa syarat. Kalau Tuhan saja tanpa syarat, lalu kenapa kita harus pakai syarat, saudara? Jadi makanya saudara, ya, tapi kita temukan memang ada yang seperti itu. Mengampuni, memaafkan dengan syarat. Lalu yang ketiga adalah model pengampunan yang ketiga, memaafkan dengan tuntas tanpa batas. Mari buka Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 22. Dikatakan di sana, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Kalau dalam hitungan matematika, ini 490 kali. Saudara, saya mau nanya, apakah ada orang bikin dosa ke kita 490 kali dalam satu hari? Tidak ada. Setahun? Tidak ada. 5 tahun? Tidak ada. Seumur hidup pun tidak ada, saudara. Tidak ada. Jadi dengan kata lain Tuhan katakan, kalau ngampuni itu jangan pakai batasan. Ampuni sampai tuntas. Nah, dari 3 ini, saudara yang mana? Apakah kita mau mengampuni, ya mulutnya manis tapi hati ngempet? Apakah kita mengampuni pakai syarat? Ataukah kita mengampuni dengan tuntas tanpa batas? Ya, saya hanya bisa berdoa kita hendaklah menjadi orang yang poin nomor 3. Mengampuni dengan tuntas tanpa batas. Yang setuju katakan, amin. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Apa dampak kalau kita mau mengampuni? Apa dampak kalau kita mau mengampuni? Kalau dampak tidak mau mengampuni, saudara, tadi kita sudah tahu ya, muncul kebencian, egois, berontak, segala macam. Nah, itu dampak-dampaknya lah. Nah, kalau kita mau mengampuni, itu dampaknya apa? Ada 3. Yang pertama, Matius 6,
ayat yang ke-15. Matius pasal 6 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana. Oh maaf, ayat 14 saudara. Matius pasal 6 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Dampak dari pengampunan yang pertama adalah dosa kita akan diampuni. Dosa akan diampuni. Sama seperti kemarin saya sharing kepada Bapak Ibu, bicara tentang dosa di zaman sekarang itu sudah dianggap remeh, dianggap sepele, ya. Padahal dosa itu adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Kita ingin mengalami berkat Tuhan, kita ingin mengalami terobosan, kita ingin mengalami hal-hal yang luar biasa, tapi kita masih main-main dengan dosa, dan parahnya kita lumrahkan, kita wajarkan itu dosa. Dosa itu adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Buka Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat yang ke-25. Kita akan banyak buka ayat ini. Yeremia 5 ayat 25 dikatakan di sana, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi semua apapun dosa kita itu menghambat kebaikan Tuhan pada kita. Banyak orang tidak sadari ini, anggap sepele, sampai nanti akhirnya mengalami satu titik dan di situ baru kapok, saudara. Saudara, dalam pelayanan saya di bagian pelepasan, konseling pelepasan, saya banyak nemukan dalam kasus-kasus orang yang sulit mati. Ini berdasarkan pengalaman pelayanan. Saya temukan ada dua sebab kenapa orang sulit mati. Ini berdasarkan yang saya pantau dari pelayanan. Yang pertama itu kalau tidak karena kuasa gelap, yang kedua adalah kepahitan. Itu mesti itu. Kalau sudah urusan kuasa gelap, pasti susah mati. Pasti susah mati. Ya. Dan yang kedua adalah kepahitan. Ya. Itu susah mati. Saya pernah doakan ada satu jemaat saudara ya, AI masuk rumah sakit Adi Usada sini, itu 3 bulan nggak mati-mati. Yang kasihan adalah AI ini sampai belakangnya itu dilobangi, kayak sundel bolong saudara, untuk diambil BAB-nya itu. Jadi diambil satu-satu. Karena untuk keluar tuh normal nggak bisa. Tergeletak begitu saja dan dokter bilang ini harusnya udah mati, tapi nggak mati-mati. Akhirnya salah satu anak tertua mereka hubungi saya, terus kita konselingi dan ternyata ada masalah antara AI ini dengan anak-anaknya. Ini rupanya masalah dulu yang lama di mana dia punya anak banyak, anaknya itu dititipi sama orang saudara karena nggak sanggup biayai. Nah anak-anaknya itu kepahitan karena merasa dicampakkan oleh mamanya. Jadi ini saling menyakiti sudah. Nah, akhirnya dikumpulkan semua keluarga. Saya bilang tolong kumpulkan semua, akhirnya dikumpulkan lah, itu ada dari luar kota semua saudara kumpul semua di situ di rumah AI itu. Lalu mereka saya suruh untuk ngampuni AI itu, datang ke kamarnya minta ampun, minta maaf, tapi mereka tidak mau. Mereka juga kepahitan. Sampai akhirnya saya akhirnya ya terpaksa saya tegasin saudara, agak kasar juga saya bicara di situ. Saya bilang, kalaulah AI itu sehat, dia akan datang cium kaki kalian satu-satu, saya bilang begitu. Agak kasar saya ngomong. Ya. Tolonglah kalian hargai orang tua kalian. Dia itu sudah melahirkan, sekarang lagi sakit. Itu butuh penyelesaian, saya bilang begitu. Begitu saya bentak begitu, langsung mereka diem. Terus saya bilang kepada mereka, tidak ada ruginya kalau Anda ini datang ke mama minta maaf. Tidak ada ruginya. Lalu mereka satu-satu datanglah ke kamar AI, minta maaf. Itu ada 7 keluarga kalau nggak salah. Datang satu-satu minta maaf. Dan AI itu saudara nangis. Saya percayalah AI itu seandainya dia bisa jalan, dia akan datang ke anak-anaknya minta maaf. Tapi apa daya, dia posisi sudah seperti itu, nggak bisa ngomong, mata pun terbuka tapi kosong saudara. Tapi begitu anak-anaknya datang minta maaf, mengampuni, dia bilang, Ma, aku ngampuni mama, ampuni aku ya Ma. Pemberesan semua nangis semua saudara. Akhirnya sudah selesai, kita doa, ya. Besok pagi AI itu meninggal saudara. Jadi selama belum ada pemberesan, susah. Saudara. Kasus begini kami sudah nangani banyak Bapak Ibu ya.
Nah, saya percaya Bapak Ibu yang ikut ibadah Zoom ini tidak ada yang mau sulit mati toh? Tidak ada kan? Ya, tidak ada. Kita semua tidak ingin sulit mati, nggak ada. Karena kalau sudah susah mati, yang susah itu bukan cuma kita, keluarga kita loh, capek ngurus. Ya. Nah, makanya ampunilah dosa orang yang menyakiti kita. Pada saat kita mengampuni, dosa kita akan diampuni, penghalang berkat itu akan dibuka, dan kita diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita mau mengampuni, dosa kita akan diampuni. Yang kedua, mari buka Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 23 sampai ayat 24. Apa dampak kalau kita mau mengampuni? Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Alkitab katakan kalau kita beribadah atau kasih persembahan atau mungkin melayani, tapi ada ganjalan hati kita dengan seseorang, bereskan dulu itu, baru kita bisa layak beribadah dan memberikan persembahan Tuhan. Poin yang kedua, kalau kita mau mengampuni, maka ibadah dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan di sini bukan bicara kolektif, saudara, ya tidak. Tapi apa yang kita berikan ke Tuhan, hidup kita, talenta kita, harta kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau nanya, salah satu tujuan kita ibadah, baik ibadah offline maupun online Zoom seperti ini, apa yang Bapak Ibu cari di dalamnya? Apa yang Bapak Ibu cari dalam ibadah? Ya, selain kita dengar firman Tuhan, oke lah. Kita memuji Tuhan, oke lah. Terus apa yang paling penting sebenarnya dalam ibadah? Perkenanan Tuhan. Itu yang paling penting. Tidak ada gunanya kita menyembah Tuhan, kita dengar firman Tuhan, sementara Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Kenapa? Karena ada dosa di sana. Kalau Tuhan berkenan, berarti apa Bapak Ibu yang terjadi dengan kita? Saat kita nyembah, saat kita beribadah, ada urapan supranatural Tuhan itu turun ke kita. Ada kuasa Allah itu turun ke kita. Memang tidak kelihatan, tapi itulah yang memberkati kita setelah kita keluar dari ruang ibadah. Mau ibadah Zoom, mau ibadah di gereja, pada waktu kita selesai ibadah, karena Tuhan melihat hati kita kudus sudah mengampuni, ada kuasa Tuhan. Dan kuasa itulah yang membuat kita hari-hari mengalami keberhasilan, Bapak Ibu. Kita kalau tidak mau mengampuni, kita punya kepahitan. Saudara, sekalipun pelayanan dan khotbah bawa firman seperti saya begini, maka ibadah dan persembahan kita tidak akan diterima oleh Tuhan. Apa gunanya kita beribadah kalau tidak ada perkenanan Tuhan? Otomatis kita ibadah, setelah ibadah, kita keluar dari ibadah, kita menghadapi hidup ini dengan kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau hati kita bersih, kita mau mengampuni, kita selesai ibadah, baik di gereja maupun juga Zoom, ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan, ada hikmat Tuhan. Begitu kita terjun dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan dan kehidupan kita hari-hari kita, Tuhan ada menyertai di sana. Setiap kita menghadapi masalah, pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan melihat kita berkenan di hadapannya. Saya banyak saudara ya, temukan anak-anak Tuhan yang tidak mau mengampuni. Kalau menghadapi masalah itu pasti banyak jalan buntu. Tapi setelah mengampuni, itu ada saja jalan keluar. Karena Tuhan sudah berkenan. Jadi dampak yang kedua kalau kita mau mengampuni adalah ibadah dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dampak yang ketiga, Ulangan 32 ayat yang ke-35. Ini yang terakhir. Ulangan 32 ayat 35. Ulangan 32 ayat 35. Dikatakan di sana, hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang. Sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Hakkulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kita mengampuni kesalahan orang tersebut, kita membiarkan Tuhan ambil alih semua yang kita alami.
Pada waktu kita mengampuni, Tuhan akan ambil alih semuanya. Dan yang membalaskan itu hanya Tuhan, bukan kita. Kita hanya berlaku baik pada orang tersebut, kita hanya berbuat baik kepada orang itu, dan jangan pernah membalas. Biarkan Tuhan bertindak. Saat kita mengampuni, kita lakukan firman Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak membela kita. Yang ketiga, dampak kalau kita mau mengampuni, kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Saudara, pembelaan Tuhan yang saya temukan dan saya alami, saudara, terhadap orang yang pernah nyakiti saya, itu ada dua. Yang pertama, orang itu bisa jadi sahabat baik kita. Bisa. Musuh yang nyakiti kita bisa jadi sahabat kita. Mari buka Amsal 16 ayat 7. Amsal 16 ayat 7. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita mau mengampuni, bahkan Alkitab katakan mendoakan dan memberkati musuh, maka musuh itu bisa dibuat damai ke kita oleh Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara, kasihan dikit, saya punya istri, dia ada usaha di Kebraun, saudara ya, waktu awal-awal buka usaha salon gitu. Tetangga kami ada yang baru datang, itu rese, beda seberang ruko. Mungkin karena dia dari angkatan saudara ya agak sombong, jadi satu ruko itu nggak suka itu orang. Jadi kalau dia bersihkan lantainya, tokonya dia, itu pakai kain lapnya salon istri saya. Kadang-kadang handuk yang dipakai untuk tamu, untuk ngelap kepala saudara kerimbat itu, dipakai untuk ngepel lantainya dia. Wah, apa nggak marah kita saudara? Ya. Jadi kita, ini orang kok seenaknya aja ambil di jemuran tempat kita, lalu dia ngelap-ngelap begitu. Waduh, emosi kita dengar itu. Saya dengar istri saya udah mau ngomong-ngomong begitu, waduh saya pikir gimana cara ngadapin ini orang. Ya? Kan nggak mungkin saya datang terus ngelabrak itu orang saudara ya. Apalagi saya ini pendeta. Saya bawa dalam doa saudara. Saya bawa dalam doa, saya bilang Tuhan ya apa ini? Terus saya dapat hikmat. Roh Kudus bilang gini, beli barang jualannya dia. Nah, dia jualan susu, saudara. Akhirnya saya suruh istri saya beli susunya dia, saudara. Awalnya istri saya nggak suka karena ya siapa yang nggak marah, saudara ya. Tapi akhirnya kita beli susunya dia. Nah sejak itu, saudara, jadi teman baik kita ini. Ya. Jadi kalau ketemu tuh gimana panas Allah, jadi baik, saudara. Nah itu cara Tuhan. Ya. Makanya saudara kalau kita ada apa-apa disakiti, biasakan bawa dalam doa dulu. Ya. Jangan kepancing emosi. Cara Tuhan yang pertama, mengatasi orang yang nyakiti kita, bisa dijadikan baik, bisa. Atau yang kedua saudara, mungkin kita sudah baik, kita sudah lakukan yang terbaik lah sebagai anak Tuhan, tapi orang itu tetap jahat, saudara jangan takut, Tuhan yang akan urusan dengan orang itu. Mari buka ayat yang terakhir, Keluaran 23. Keluaran 23. Saya bersyukur kita punya Allah yang tidak tinggal diam. Kita punya Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita anak-anaknya. Asal kita turuti firman-Nya. Keluaran 23 ayat 20 sampai 22. Keluaran 23 ayat 20 sampai 22 dikatakan di sana, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, perhatikan, dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Pegang firman Tuhan ini saudara, supaya meredam emosi kita. Ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak tutup mata. Mungkin kita sudah sedang disakiti, tapi Tuhan tadi kasih nasihat, asal kita ikuti firman-Nya, melakukan segala firman-Nya. Firman Tuhan apa tadi? Kita disuruh untuk mengampuni. Kita harus jadi berkat bagi orang yang nyakiti kita. Maka nanti biarkan Tuhan yang akan bertindak. Jadi makanya saudara, dampak yang ketiga kalau kita mau mengampuni adalah kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Baik Bapak Ibu sampai di sini, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan.